Salam jemaat terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali hari ini kita berjumpa kembali dalam renungan Light of Revival. Harapan dan doa saya, Bapak Ibu semua ada dalam keadaan yang baik di hari yang baru ini. Dan mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita menjalani hari yang baru ini. Firman Tuhan terambil dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah? Taat kepada kamu atau taat kepada Allah? Memilih kompromi atau taat?" Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar tentang kisah terbentuknya gereja mula-mula, di mana pada saat itu gereja perdana di Yerusalem mulai terbentuk, mereka begitu gigih di dalam pelayanan dan rasul-rasul begitu bersemangat di dalam memberitakan Injil, dan kita lihat bahwa semangat mereka begitu luar biasa. Tapi tidak sedikit ada ancaman, ada tantangan yang mereka terima. Baik itu dari pihak imam-imam kepala pemimpin-pemimpin agama Yahudi, tetapi juga ancaman dari pemerintahan Romawi pada saat itu. Nah saudara yang terkasih, sekalipun ada banyak sekali ancaman bagi mereka, bagi gereja perdana, semangat dan keberanian mereka tidak pernah kendur di dalam menyampaikan tentang Yesus Kristus, sumber keselamatan. Nah saudara terkasih, dalam bacaan kita ini merupakan pernyataan dari Rasul Yohanes dan juga Rasul Petrus, yang mana pada saat itu kedua orang ini ditahan oleh imam-imam kepala. Hal itu berkaitan dengan pengajaran mereka tentang kebangkitan dari antara orang mati. Mereka dipanggil oleh imam-imam kepala pemimpin-pemimpin Yahudi dan mempertanyakan pengajaran yang sementara mereka ajarkan kepada banyak orang. Dan banyak orang di ruang sidang itu mendengar apa yang dikatakan oleh Petrus dan Yohanes, dan mereka begitu terkagum-kagum. Mereka begitu heran karena mereka mengenal kedua orang ini sebagai orang biasa, orang yang tidak terpelajar, tapi mereka dengan begitu luar biasa mengajarkan tentang jalan Allah, tentang kebenaran kepada semua yang hadir dalam sidang itu. Ketakutan semakin menjadi-jadi di antara pemimpin bangsa Yahudi. Mengapa? Karena mereka takut jangan-jangan rasul-rasul Kristus ini mereka mendapat pengikut lebih banyak daripada pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Kemudian tindakan mereka adalah mereka memberi ancaman kepada kedua orang ini supaya mereka tutup mulut. Mereka tidak lagi mengajarkan tentang Kristus kepada banyak orang, karena jika mereka melakukannya maka ada ancaman yang akan mereka terima. Tapi sekali lagi kedua orang ini berdiri dengan begitu gagah di depan sidang dan mereka mengatakan, "Silakan kalian memilih, mau taat kepada manusia atau taat kepada Allah." Dan tentunya kedua orang ini memilih untuk taat kepada Allah sekalipun nyawa mereka menjadi ancaman. Saudara, keberanian dari Petrus dan Yohanes ini harus menjadi teladan di dalam ketaatan kepada Allah. Kita jangan taat kepada Allah demi kepentingan kita sendiri, tapi kita taat kepada Allah karena kebenaran. Kita jangan memilih kompromi untuk menyelamatkan diri kita dan kita mengorbankan kebenaran, tapi biarlah kita tetap berdiri di dalam kebenaran itu sekalipun ancaman datang dalam hidup kita. Saudara sekalian, terlihat seperti mudah mengatakan hal ini, tetapi ketika kita diperhadapkan dengan sebuah ancaman memilih untuk taat kepada Kristus atau nyawa kita melayang, mungkin juga kita akan merasa bimbang, cemas, takut, bahkan mungkin kita memilih untuk tidak taat kepada Allah demi menyelamatkan nyawa kita. Tapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa jika Tuhan izinkan kita mengalami kondisi seperti itu, biarlah kita berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan kekuatan, sehingga atas izin daripada Tuhan kita dimampukan, kita diberi kekuatan untuk teguh berdiri di dalam ketaatan kita kepada Tuhan dan tidak berkompromi dengan dosa dan juga kejahatan. Mari orang-orang percaya, saya mengajak kita semua untuk lebih bersemangat lagi memberitakan Injil Kristus, taat kepada Tuhan sekalipun mungkin ada banyak ancaman yang kita akan alami. Kiranya Tuhan
memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami boleh belajar dari teladan Petrus dan juga Yohanes. Di hadapan sidang, mereka menyatakan diri untuk taat kepada Allah dan bukan kepada manusia. Ada ancaman intimidasi yang mereka terima, tapi ketaatan kepada Tuhan jauh lebih utama dibanding kompromi dengan manusia. Tolong akan kami ya Tuhan, ketika kami diperhadapkan dengan kondisi yang demikian, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi kami. Karena tanpa kekuatan dari Tuhan, kami juga akan lari, kami juga akan berkompromi dengan manusia. Tetapi berikanlah kami kekuatan ya Tuhan, berikanlah kami anugerah-Mu ya Tuhan, supaya jika Tuhan izinkan, kami tetap mau taat kepada Tuhan, sekalipun ada banyak intimidasi atau ancaman yang dapat menghadang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk teladan iman luar biasa dari Petrus dan Yohanes yang menjadi contoh bagi kami orang-orang percaya masa kini. Terima kasih untuk firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara terkasih, mari terus jadikan firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.